Baiklah, dari video ini saya memberikan sedikit edukasi tentang kesehatan balita. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian balita? Balita adalah individu atau sekelompok individu dari suatu penduduk yang berada dalam rentan usia tertentu. Usia balita sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan usia bayi, yaitu 0-2 tahun, kemudian golongan batita 2-3 tahun, dan golongan prasekolah di atas 3-5 tahun. Adapun menurut WHO, kelompok balita adalah 0-60 bulan. Ini menurut Andriani dan Bambang tahun 2014. Nah, sebelumnya adalah pengertian dari balita sendiri. Sebenarnya dengan fisik yang prima dan daya tahan tubuh maksimal itu akan membuat kuman penyakit enggan untuk mendekati balita. Caranya agar tidak mudah sakit sebenarnya tidak terlalu sulit. Terdapat 6 kiat menjaga kesehatan balita, yaitu dengan cara berikut. Yang pertama, jangan pernah abai makan. Idealnya batita mendapat asupan zat gizi seimbang agar mempunyai daya tahan tubuh yang cukup untuk menangkal segala penyakit. Nah, hal ini bisa diperoleh bila makanan itu mengandung ketiga golongan bahan makan. Pertama, ada zat tenaga seperti karbohidrat dan lemak, kemudian ada zat pembangun seperti protein, dan zat pengatur seperti vitamin dan mineral. Komposisinya sendiri sebaiknya 50-70% karbohidrat dan 20-30% lemak dan 10-15% protein. Susahnya, banyak juga balita yang picky eater atau hanya suka makan makanan tertentu. Jangan khawatir, Anda bisa kok menyiasati balita yang suka pilih-pilih makanan. Nah, kalau balita hanya suka mie, masukkan daging ayam, sayur sawi, timun, udang ke dalamnya. Atau bentuk makanan tersebut dalam bentuk yang menarik, seperti dibentuk karakter tertentu. Pokoknya buat balita seolah-olah tetap mengonsumsi makanan kegemarannya. Yang kedua, minum sebagai pelepas dahaga. Selain makanan, jangan dilupakan asupan cairan buat batita. Jadi sumber cairan yang penting adalah susu, jus buah, dan juga air putih. Untuk susu, pilihlah yang sesuai dengan usia balita. Agar balita tidak keburu kenyang, berikanlah susu setelah balita selesai makan. Setiap habis makan, berikan balita air putih dan sebagai selingan. Demikian juga, jus dapat diberikan sebagai selingan atau snack pada pagi dan sore hari. Ukuran pemberian per hari kira-kira susu sebanyak 2-3 gelas atau setara dengan 200 ml. Untuk jus buah sendiri 120 ml dan air sekitar 2-3 gelas. Yang ketiga itu ada kiat bersih di sana, bersih di sini. Fisik prima tidak hanya datang dari makanan, kebersihan diri juga harus dijaga. Balita usia 2-3 tahun umumnya sudah bisa mencontoh orang lain, khususnya ibunya. Untuk itu, biasakanlah batita untuk mandi sebaiknya 2 kali sehari. Biasakan balita untuk menyabuni seluruh tubuhnya, termasuk lipatan-lipatan tubuhnya nih. Selesai mandi, keringkanlah tubuhnya, kemudian gosok gigi, karena jumlah gigi batita sudah mulai banyak. Jadi gunakan sikat gigi untuk membersihkan gigi. Jika batita sendiri sudah bisa berkumur, Anda boleh memberikannya pasta gigi ya. Supaya batita mau sikat gigi, ajak ia sikat gigi bersama. Batita biasanya senang meniru tingkah laku orang tuanya. Kemudian ada cuci tangan. Ajari balita untuk cuci tangan dengan sabun setiap kali mau makan, sehabis makan, sehabis main dari luar, dan sehabis buang air. Kemudian ada cuci kaki. Biasakan batita mencuci kakinya setiap kali mau naik ke tempat tidur, sehabis bermain, dan sehabis bepergian. Kiat yang keempat yaitu ayo bergerak. Tidak usah pusing kalau melihat balita aktif bergerak, seperti berlari, memanjat, dan sebagainya. Yang penting Anda jangan pernah lengah ngawasinya, agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan seperti tersengat listrik ataupun jatuh dari tangga. Setiap hari anak sebaiknya bergerak minimal 1 jam atau jumlah akumulatif, tapi jangan berlebihan pula, misalnya sampai 2 jam per harinya. Bentuk aktivitasnya sendiri itu bermacam-macam, misalnya berlari, bermain bola bersama orang tua, berayun-ayun ataupun bergoyang-goyang bersama mengikuti irama lagu. Manfaat yang bisa dipetik bagi kesehatan tubuh balita yaitu seperti aliran darah menjadi lancar, ini membuat daya tahan tubuh menjadi lebih baik, kemudian mengurangi risiko kegemukan dan metabolisme menjadi lebih oke. Kiat yang kelima yaitu istirahat. Balita yang memiliki gangguan tidur dikhawatirkan proses pengeluaran hormonnya akan terganggu. Akibatnya terjadi gangguan pertumbuhan, misalnya mengganggu pembentukan sistem kekebalan tubuh balita, proses belajar, dan daya ingatnya. Untuk itu, biasakanlah balita untuk tidur siang sekitar 1-2 jam, misalnya setelah makan siang.
Kalau Anda seorang ibu bekerja, minta bantuan pengasuh. Total dapat